Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini akan membahas tentang virus. Ini merupakan materi kelas 10 SMA. Namun sebelum saya lanjutkan, perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, silahkan klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya. Tujuannya adalah agar sahabat dan adik-adik sekalian senantiasa menerima notifikasi atau pemberitahuan apabila saya mengupload video baru atau mengupload materi yang baru. Bagi sahabat dan adik-adik yang sudah subscribe channel saya ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, yang kita bahas pertama kali adalah peran virus yang merugikan. Nah, ini yang kita bahas, yaitu karena ini merugikan, maka nanti menimbulkan penyakit, diantaranya adalah penyakit pada manusia. Yang pertama ada namanya myxovirus, ini A, B, dan C. Ini bisa menyebabkan penyakit influenza. Ini menyerang pada lapisan epitelium dalam trake, bisa juga dalam bronkus. Ini adalah penyakit flu ya. Kemudian yang berikutnya adalah rhinovirus. Ini menyebabkan demam melalui saluran pernapasan atas atau yang sering disebut dengan ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Ada lagi nanti namanya virus variola atau smallpox. Ini menyebabkan penyakit cacar air pada kulit. Kemudian yang keempat ada paramyxovirus A. Ini menyebabkan penyakit gondong, infeksi seluruh tubuh terutama pada kelenjar ludah dan campak, infeksi kulit dan pada usus halus. Kemudian yang berikutnya adalah virus rubella. Ini menyebabkan penyakit rubella, yaitu infeksi pada kelenjar limfa di leher, mata, bisa juga nanti di kulit. Ini saya lanjutkan. Kemudian ada virus polio. Virus polio ini ya, nanti ini ada namanya poliomyelitis, infeksi pada tulang punggung. Jadi ini dulu pernah di Indonesia ini juga pernah mengalami virus polio. Ini biasanya juga menyerang terutama pada anak-anak ini, sehingga sampai ada vaksin polio. Nah, ini. Kemudian arbovirus ini menyerang pada pembuluh darah dan hati. Nah, disebut dengan yellow fever. Kemudian virus hepatitis ini menyebabkan penyakit hepatitis. Ada hepatitis A, B, dan C. Ini infeksi pada hati atau pada liver. Kemudian H5N1 ini kita kenal dengan virus flu burung ya. Ini kalau pada manusia bisa menyerang pada sistem saluran pernapasan. Virus H5N1 ini juga bisa menyerang pada unggas ya, misalnya ayam atau burung. Kemudian yang berikutnya adalah virus SARS-CoV-2. Nah, atau yang sering kita dengar, sering kita sebut dengan virus corona atau virus COVID-19. Nah, ini menyebabkan penyakit corona ya, atau penyakit COVID-19. Ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi pada paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Sehingga untuk penyakit corona ini yang saat ini sedang seluruh dunia termasuk negara kita sedang mengalami pandemi ya kan. Oleh karena itu sahabat dan adik-adik sekalian harus hati-hati dan selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa menghindari kerumunan, karena virus corona ini gejalanya itu mulai dari gejala yang ringan
sampai berat ya kan, bahkan ada beberapa pasien yang mengalami komorbid atau ada penyakit penyerta, ini bisa menyebabkan kematian. Ini di bawah ini ada gambar ya, ini gambar virus hepatitis, ini HIV ya kan, H5N1, ini virus corona atau COVID-19. Nah, ini juga ada beberapa gambar ya, bagaimana orang yang diserang oleh virus, ada hepatitis ya kan, herpes, flu. Nah, kemudian juga ada campak, Ebola. Ini hanya beberapa contoh saja gambar-gambar yang bisa saya tampilkan. Nah, ini juga sama, ini ada gambar apa namanya, myxovirus, ini rhinovirus penyebab demam ya. Nah, ini penyebab penyakit cacar, ini penyebab penyakit gondong ya, jadi para myxovirus, dan ini adalah gambaran virus rubella. Nah, sekarang saya teruskan yaitu penyakit pada tumbuhan. Penyakit pada tumbuhan ini juga bisa disebabkan oleh virus. Misalnya TMV, Tobacco Mosaic Virus. Ini merupakan penyakit pada tumbuhan tembakau. Kemudian ada yang disebut dengan virus tungro. Virus tungro ini menyerang pada tanaman padi, sehingga padi yang terserang virus tungro ini bisa mengalami fuso, sehingga nanti petani bisa rugi karena gagal panen. Kemudian yang ketiga adalah CVDP atau Citur Vine Phloem Degeneration. Nah, ini biasanya menyerang pada tanaman jeruk, jadi mengalami degenerasi, sehingga jeruk kalau diserang virus ini juga bisa mengalami gagal panen ya. Jadi ini adalah virus, beberapa virus pada tumbuhan. Nah, sekarang pada hewan, jadi penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama adalah NCDV atau Newcastle Disease Virus. Nah, ini di masyarakat lebih sering dikenal dengan penyakit tetelo atau telo ya kan. Nah, ini menyerang pada unggas, yaitu tepatnya nanti infeksi pada sistem saraf. Nah, ini kalau tidak ditangani dengan baik, unggas misalnya ayam atau burung yang kena penyakit tetelo ini tidak jarang mengalami kematian. Kemudian polioma ini adalah penyebab penyakit kanker pada hewan juga ini ya. Kemudian virus rabies. Nah, ini virus rabies ini biasanya yang umum yaitu pada anjing. Bisa juga pada rakun atau bisa juga pada monyet. Cuma ini yang paling sering kita kenal virus rabies ini yaitu pada anjing. Kemudian ada RSV, Rous Sacrum Virus. Nah, ini juga penyebab penyakit kanker pada hewan. Kemudian yang kelima adalah adenovirus. Nah, ini penyebab penyakit tumor menyerang saluran pernapasan pada hewan. Nah, ini beberapa contoh penyakit yang disebabkan oleh virus pada hewan. Nah, sekarang yang berikutnya yaitu peran virus yang menguntungkan. Adik-adik dan sahabat sekalian, kalau kita mendengar kata virus ini di dalam bayang kita, di dalam pikiran kita, sering sekali hanya berpikir bahwa virus itu pasti merugikan atau pasti menyebabkan penyakit. Ternyata tidak. Jadi virus ini juga ada yang berperan, yaitu menguntungkan bagi manusia misalnya itu. Jadi tidak semua virus ini nanti bersifat merugikan atau menyebabkan penyakit, tapi nanti oleh manusia juga bisa dimanfaatkan. Jadi manusia itu memanfaatkan virus sehingga virus itu menjadi menguntungkan atau bisa membantu manusia. Misalnya apa? Yaitu misalnya untuk terapi berbagai macam penyakit ya kan. Misalnya terapi gen, yaitu dengan memasukkan gen virus. Nah, ini ya, gen virus yang fungsional dimasukkan ke sel manusia. Nah, setelah dimasukkan nanti di sini bisa memperbaiki fungsi gen yang rusak. Gen manusia dimasukkan ke DNA virus, ini
DNA virus sebagai vektor ya, kemudian nanti ditransfer ke gen manusia yang rusak, sehingga nanti gen yang rusak pada manusia ini nanti bisa diperbaiki. Kemudian ada namanya viroterapi, ini pengobatan penyakit dengan menggunakan virus. Nah, pada saat ini virus dapat digunakan sebagai pengobatan terhadap penyakit tumor. Nah, ini ada viroterapi, kemudian ada virus onkolitik. Virus ini dapat melisiskan sel kanker tanpa merusak sel non-kanker. Maksudnya virus ini dapat memecah ya, jadi sel kankernya itu nanti pecah, kemudian nanti keluar ya, tetapi sel yang non kanker atau yang tidak mengalami penyakit kanker tidak ikut rusak. Jadi yang dilisiskan atau yang dikeluarkan, yang pecah itu hanya bagian ya yang mengandung sel kanker. Sementara untuk yang non kanker ini tetap utuh ya, jadi tidak mengalami lisis. Jadi yang saya ulang sekali lagi, yang lisis hanya sel kanker saja. Nah, kemudian bisa juga untuk pencegahan berbagai macam penyakit ya. Misalnya vaksin. Nah, ini vaksin ini biasanya menggunakan media virus yaitu kapsid virus ini. Banyak vaksin yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, ada vaksin polio misalnya ya. Kemudian juga ada vaksin yang sekarang ini sedang kita kenal ya, yaitu vaksin untuk penyakit COVID-19. Jadi karena virus ini ya bisa dicegah yaitu dengan vaksin dan juga nanti dengan menerapkan pola hidup sehat. Kemudian yaitu terapi dengan menggunakan virus bakteriofag. Seperti dulu yang sudah saya bahas pada video saya sebelumnya, bahwa virus bakteriofag ini merupakan virus yang menyerang pada bakteri. Nah, oleh karena itu virus bakteriofag ini ya, ini bisa dimanfaatkan sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri. Jadi nanti bakterinya bisa mati. Nah, sekarang yang terakhir yaitu pencegahan infeksi terhadap virus. Yang pertama adalah vaksinasi. Ya. Virus ini kan tidak bisa dikasih antibiotik ya. Maka nanti untuk mencegah terjadinya infeksi virus maka harus vaksin ya kan. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan pola hidup sehat. Misalnya mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Di makanan yang sehat, yang bergizi seimbang. Berolahraga yang teratur. Beristirahat yang cukup, kemudian menghindari stres ya, kemudian menghindari rokok dan minuman yang beralkohol. Nah, ini kalau kita gunakan, kita terapkan, maka nanti menerapkan pola hidup sehat ini bisa meningkatkan imun kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah selalu membiasakan mencuci tangan dengan sabun. Diupayakan mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Dan karena pada saat ini negara kita sedang mengalami pandemi, maka sahabat dan adik-adik sekalian harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan ya, jadi hindari kerumunan, memakai masker, kemudian sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun sehingga kita semua insya Allah dan mudah-mudahan dijaga oleh Allah sehingga bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Silahkan adik-adik share atau bagikan video saya ini kepada teman-teman dan sahabat-sahabat dari adik-adik sekalian sehingga nanti video saya ini bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.